Bolehkah bencong jadi imam? Di sini dibuatnya bencong garis miring hunsa. Maaf, dia tak paham antara bencong dengan hunsa. Dengar baik-baik, ini pembahasannya agak serius. Hunsa artinya anak, maaf cakap. Kalau bukan karena fikih tak saya jelaskan. Manusia yang lahir kelaminnya dua, itu namanya hunsa. Ada itu. Mungkin waktu hidup kita tak tahu. Pas nanti memandikan jenazahnya baru tahu. Rupanya dia khunsa. Maka kalau kejadian macam ini dibawa ke dokter, nanti dokter akan bertanya. Setelah diakil balik, mana yang lebih cenderung? Ternyata maaf cakap dia haid, menstruasi. Maka kelamin laki-lakinya dipotong, dioperasi, maka dia menjadi perempuan. Ternyata dia tidak haid dan gayanya macam laki-laki. Maka kelamin perempuannya dijahit dan dia menjadi laki-laki. Ini dibahas dalam fikih namanya bab khunsa. Jelas. Sedangkan bencong bukan khunsa. Bencong ini adalah laki-laki. Definisi laki-laki itu apa? Man lahu zakarun fahuwa muzakkarun. Siapa yang punya zakar maka dia laki-laki, baik hidup maupun mati. Oleh sebab itu maka tidak bisa dihukumkan dia khunsa. Tanya dia, kau kelamin kau berapa? Satu, tak ada yang lain. Tidak. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kenapa kau melambai? Itulah. Maka dia ini mudah aja sebetulnya. Panggil Pak Kapolres, panggil Pak Dandim, ikutkan dia program. Buatkan. Pak Kapolres, Pak Dandim duduk bersama, nama programnya Be a Man. Lakilah, jadilah laki-laki yang perkasa. Suruh dia baris berbaris. Siap, gerak. Siap, gerak. Dilatih mereka karate, lari. Lama-lama hilang bencongnya. Tanya, ini diserahkan ke Pak Polisi Tentara, selesai. Suruh dia main bola, suruh dia lari, suruh dia karate. Gitu. Lama-lama hilang. Mudah-mudahan penyakit-penyakit ini, mana buktinya? Ini penyakit di negeri yang membiarkan dia banyak. Tapi kalau negeri itu ketat, dia sedikit. Mana contohnya? Thailand. Bencong paling banyak di dunia di Thailand. Dia termasuk pemerhati bencong. Sampai di Thailand itu ada namanya Miss Waria, namanya Lady Boy, muka lady, kaki boy. Muka lady macam perempuan, kaki berbulu berotot, leher berjakun. Oleh sebab itu maka ini ada. Tapi di Mesir masyarakatnya ketat. Tidak ada. Saya 4 tahun di Mesir cuma sekali jumpa bencong. Tidak saya cari, tidak jumpa. Oleh sebab itu maka kalau masyarakat kita ketat, pendidikannya ketat, sekolahkan agama, masyarakatnya. Ini sekarang bencong ini sedang disosialisasikan melalui film, melalui iklan, melalui TV. Ibu bapak coba tonton TV dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam. Hitung berapa bencong yang muncul di situ. Acara masak bencong, acara film. Ingat dulu film catatan si Boy, masa-masa kita kecil dulu. Emon ada bencong. Artinya apa? Bencong ini memang sudah disosialisasikan dari dulu sampai sekarang. Sampai di film kartun pun ada bencong. Upin baik, Ipin baik, Jarjit baik, Meme baik, tapi Bang Saleh itu bencong. Artinya apa? Dimasukkan ke dalam film supaya bahwa ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Kata pepatah kita, Allah bisa karena biasa. Dianggap karena sudah sering ditengok biasa. Nauzubillah. Kita mesti menjelaskan ini. Inilah pokok pangkal penyakit LGBT. Lesbi, gay, biseksual, transgender. Tapi namanya keren. Apa namanya? LGBT. Jangan sebut LGBT. Lalu apa namanya? PLT, penyuka lubang tai. Mohon maaf tuanku, mohon maaf nenek mama, tak cocok Abdul Somad bicara begini di depan orang terhormat. Ini ucapan hina. Maka kalau dipakai bahasa-bahasa keren, mereka merasa tersanjung. Ini penyakit masyarakat bersama. Penyakit virus HIV/AIDS. Di antara penyebarannya adalah melalui LGBT. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan pasaman barat dari LGBT. Jadi Pak Ustadz, boleh dia jadi imam sholat? Mana boleh. Yang jadi imam sholat itu adalah khunsa tadi. Kalau udah jelas dia laki-laki, dia maju ke depan. Kalau bencong tadi, setelah taubat dia, tiba-tiba dia bisa baca Quran, tiba-tiba dia masuk tahfiz Quran, dan dia sudah sehat. At-taibu minadzambi kama la dzambala. Orang yang sudah bertobat, preman bertatu yang sudah bertobat, bencong yang sudah bertobat, maka jangan lagi kenang masa lalunya. Jangan nanti imamnya mantan bencong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira sholat kita tadi sah nggak ya kalau imamnya si mantan bencong ini? Janganlah kau ungkit masa lalu. Siapa yang tak pernah punya masa lalu? Kita semua pernah punya dosa, betul? Oleh sebab itu yang berdosa adalah orang yang taubat dari dosa-dosanya, banyak-banyak istighfar. Apa hukumnya tidak memaafkan orang yang minta maaf? Nabi SAW didatangi oleh seorang laki-laki. Laki-laki ini dulu yang sudah membunuh pakcik paman Nabi bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Diambilnya tombak,
ditusuknya ke tulang belakang Hamzah, digoncang-goncangnya sampai keluar dari selangkangan Hamzah. Ta'antuhu wa hazastuhu hatta kharaja baina fakhidaihi. Aku tikam ke belakang Hamzah, lalu ku goncang-goncang sampai keluar dari selangkangan Hamzah. Setelah itu diguntingnya telinga Hamzah, diguntingnya hidung Hamzah. Datang pula Hindun dendam ke Sumat, dibelahnya dada Hamzah. Mereka kunyah jantung Hamzah, masak hidup mentah dikunyah. Begitulah dendam kesumatnya orang Arab. Arab jahiliyah, musyrik, kafir jahiliyah. Apakah Nabi SAW datang membawa pedang hancurkan kepala? Tak ada. Bahkan kepala panglima perang yang berkata, hadza yaumul marhamah, hadza yaumul malhamah, ini hari balas dendam. Dulu paman Nabi digunting, mari kita gunting telinga mereka. Tapi Nabi mengatakan, hadza yaumul marhamah, ini hari berkasih sayang. Ini hari kasih sayang. Jadi kalau ada orang tak bisa memaafkan, maka sesungguhnya dia belum bisa mengikut menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maafkan, maafkan dia. Kau udah maafkan dia? Saya sudah maafkan dia Pak Ustaz. Sudah datang ke rumahnya? Belum. Tapi udah maafkan. Saya memang udah maafkan. Tapi kalau untuk datang ke rumahnya rasanya 2031 lah Pak Ustaz. Ini namanya dendam kesumat. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita termasuk orang yang berlapang dada memaafkan kesilapan kesalahan orang lain. Amin. Apa kelebihan orang yang memiliki 4 orang anak perempuan, tak ada anak laki-laki? Man ala salasa banatin. Siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, bukan 4, 3 anak perempuan. Man ala salasa, wahid isnin salasa. Siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, disekolahkannya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan laki yang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. 3. Kalau 4 nih Pak Ustadz sedang 3 aja surga, apalagi Om? 4. Yang masih 2 Pak Ustadz, balik dari sini tambah 1 lagi. Mudah-mudahan anak-anak kita solehah-solehah baik-baik. Bagaimana tanggapan Ustadz adanya pendapat tak boleh memanggil sebutan kafir kepada non-muslim? Saya satu kelas SD sama Atyong. Kawan saya satu SD namanya Atyong. Kira-kira nama Atyong ini Islam apa tak Islam? Tak Islam. Berapa tahun saya sekelas sama si Atyong, tak pernah saya panggil dia, Atyong, sini kau kafir. Sampai hari ini hubungan saya sama si Atyong tetap baik, tetap akrab. Saya berdekat rumah dengan Pak Panjaitan, tak pernah kami panggil dia, kafir, tak pernah. Kami tetap menjaga adat istiadat, sopan santun, tata krama. Kami tetap berkawan, bersahabat, karena kita diajarkan. Jadi tanpa dihilangkan pun, ini memang dari dulu kita tak pernah pakai. Tapi ayat Al-Quran bercerita tentang orang yang menutup. Kafir itu artinya menutup. Bahasa Inggris cover, cover itu artinya cover, menutup. Apa yang ditutupnya? Yang ditutupnya adalah nikmat. Nikmat apa? Nikmat yang paling besar adalah nikmat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada orang yang kufur nikmat, orang yang tak sholat, malas. Kok kenapa tak sholat? Aku malas betul sholat ini. Itu dia kafir, tapi kafirnya kufur nikmat. Nah, jadi pahami makna kafir ini dengan baik. Jadi cara masalah kita menyebut tetangga, kawan, sahabat kita, begitu juga dengan kita di Pasaman Barat. Tentu ada kawan kita yang Kristen Katolik, ada Protestan, ada Konghucu, ada Buddha, ada Hindu. Tak pernah kita menebarkan kebencian. Bunuh dia kalau tidak seagama denganmu, hancurkan rumahnya, ambil motornya, lari ke anak gadisnya. Mana pernah kita mengajarkan yang tak baik.